Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Malam hari ini kita akan membahas akhir dari jilid pertama. Kitab yang kita kaji sudah hampir 5 tahun ya, di Masjid USM sini. Ini jilid pertama, kita malam hari ini insya Allah akan selesaikan. Yang nunggu-nunggu, Habib, Nabi kalau makan lauknya apa? Nabi kalau makan bagaimana? Minumnya apa? Nah, itu nanti di jilid kedua. Pembahasan tentang makan ya dan lain-lain yang belum kita bahas tentang Nabi di jilid yang kedua. Nah, ini jilid yang pertama malam hari ini mau kita selesaikan insya Allah. Akhir dari jilid yang pertama adalah fasal yang ke-6. Beliau penulis kitab ini Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-faslus sadis. Fasal yang ke-6. Kana min khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada akhlak perangai budi pekerti yang baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayyusammiya silahahu wa dawabbahu wa mata'ahu. Beliau juga memberi nama kepada alat-alat perang jihad dan kendaraan-kendaraan beliau, hewan-hewan beliau, dan juga barang-barang beliau yang lain. Semua dikasih nama, semua diberi nama oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kana ismu rayatihi al-uqab wa kanat sauda. Nama royah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panji bendera Nabi saat jihad, itu diberi nama oleh Nabi Muhammad, namanya Uqab. Namanya apa? Uqab. Warnanya hitam. Bukan hitam pekat, tapi hampir warnanya dominan ke warna hitam keseluruhannya. Jadi bukan kayak bendera ISIS ya. Beda. Bukan kayak bendera apa? ISIS. Ngerti ISIS? ISIS itu nek wong Jawa Timur ISIS itu adem, silir ya. Tapi nek ning kono ISIS itu aliran sesat. Suka ngebom-ngebom, suka membunuh orang. Itu bukan Islam itu. Tidak ada ajaran Islam kayak gitu, nyembelih manusia kayak gitu. Itu hanya mengambil manfaat, mengatasnamakan bendera Rasulullah, tapi justru malah merusak nama agama. Bu ISIS. Nama royah Nabi adalah Uqab. Ini yang warnanya dominan hitam. Wa marratan kana yaj'aluha safra. Kadang-kadang Nabi itu pakai royah warnanya agak kuning. Warnanya agak apa? Kuning. Wa marratan kadang-kadang juga bayda fiha khututun sud. Kadang-kadang warnanya dominan putih, ada lerek-lereknya hitam, ada garis-garisnya hitam. Jadi dominan putih, ada hitam-hitamnya. Jadi 3. Warna royah Nabi ada yang dominan hitam, ada yang kuning, ada yang dominan putih.
liwak Nabi Muhammad. Kalau royah warnanya tadi dominan hitam. Kalau liwak Nabi Muhammad SAW itu warnanya putih. Sebagaimana sudah kita bahas dulu tentang royah dan liwak komplit. Kalau mau lihat tentang royah dan liwak bisa dilihat di YouTube Majelis Ashabul Yamin kajian di USM. Enggak tahu tahun berapa, bulan berapa, ambo. Golek dhewe. Wa kana ismu khaymatihi, dan Nabi memiliki kemah. Jadi punya kemah begitu beliau buat pribadi beliau yang dibawa-bawa saat beliau musafir. Zaman dulu kalau bepergian tidak ada hotel ya, tidak ada guest house ya, nggak ada losmen, tidak ada. Zaman dulu ya bawa kemah. Ya tengah jalan gurun pasir ya buat kemah, kemudian nginep di situ. Nabi punya kemah dinamakan Al-Kin, namanya Kin. Namanya apa? Kin. Kin itu dalam bahasa Arab artinya penutup. Karena kemah itu menutup, melindungi orang yang di dalamnya dari dingin dan panas. Makanya dinamakan Nabi Kin. Al-Kin. Wa ghadibihi al-mamsyuk. Beliau punya tongkat kecil. Kalian kalau tahu polisi itu kalau yang tingkatnya tinggi itu punya kayak tongkatan kecil itu, pentung kecil, apa namanya itu, tongkat komando, ya, apa punya, di, yang omah, biar digowo, tongkat komando. Jadi Nabi punya tongkat komando Nabi. Diberi nama oleh Nabi Mamsyuk. Apa namanya? Mamsyuk. Ini nek mbok catat lali. Namanya apa? Mamsyuk. Jadi Nabi punya tongkat komando namanya Mamsyuk. Dan ini simbol ketika berpindah kepemimpinan kepada khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tongkat komando itu di tangan beliau. Pindah ke khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, tongkat komando itu pindah kepada Sayyidina Umar. Begitu juga ke Sayyidina Utsman, begitu juga ke Sayyidina Ali. Jadi Khulafaur Rasyidin itu berpindah-pindah sesuai kepemimpinan mereka. Tongkat komando dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tongkat komando Nabi. Namanya Mamsyuk. Wasmu qadahihi Ar-Rayyan. Beliau punya teko. Teko aja dikasih nama sama Nabi. Kita tidak dikasih nama. Teko ini. Teko buat minum dulu. Kalau kita ditanya, ini namanya apa? Ya teko. Ya teko. Gelas, ya gelas. Kalau Nabi teko ada namanya. Namanya apa? Ar-Rayyan. Kenapa dinamakan Rayyan? Karena dia tuh yang bisa menghilangkan dahaga. Nah, dikasih nama Rayyan dalam bahasa Arab. Nama teko Nabi, wadah. Oh, afwan kok teko? Apa? Gelasnya, minumannya. Tekonya ini, warakwatihi as-sadir. Kalau teko namanya sodir. Teko namanya sodir, gelas atau wadah minum besar namanya Rayyan. Paham ya? Tadi kebalik, afwan. Jadi minuman wadah gelas besar, pernah kelihatan kayak mangkok gitu. Mangkok minuman Nabi. Nanti mungkin bisa di searching di Google. Tempat minum Nabi nanti di Google ada gambarnya. Jadi kayak mangkok begitu. Nah itu namanya Rayyan. Dikasih nama sama Nabi Rayyan. Kalau teko namanya sodir. Mana? Teko namanya sodir. Wasarjihi ar-raj. Pelana kuda Nabi. Nah, pelana kudanya aja dikasih nama. Apalagi kudanya. Dari menghormatinya Nabi kepada barang-barangnya. Menghargai barang-barangnya. Menyayangi barang-barangnya. Ini benda mati loh, dikasih nama sama Nabi. Apalagi benda hidup. Apalagi makhluk hidup. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Pelananya dikasih nama oleh Nabi Raj. Namanya Raj. Bukan Raj ya. Oh, Raj orang India ya. Raj. Namanya Raj. Itu pelana kuda Nabi. Namanya Raj. Wa miqradihi al-jami'. Gunting Nabi, gunting dikasih nama. Gunting buat cukur ya, cukur kumis, cukur jenggot ya. Gunting. Guntingnya dikasih nama Jami'.
Nama gunting Nabi namanya apa? Jami'. Wa sayfihi alladhi kana yashhadu bihi al-hurub Dzulfiqar. Dan salah satu pedang Nabi yang paling sering digunakan untuk jihad adalah namanya Dzulfiqar atau Dzulfiqar, ya. Dzulfiqar atau Dzulfaqar, bisa fathah bisa kasrah. Dzulfiqar bisa, Dzulfiqar bisa. Nabi itu punya pedang 7. Sudah kita bahas waktu itu ya. 7. Nabi itu punya pedang jenisnya 7. Jumlahnya tuh 7. Semua punya nama masing-masing. Tapi yang paling Nabi cintai, paling Nabi sayangi yang ini. Dzulfaqar atau Dzulfiqar. Paling dicintai sama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Dan pedang Dzulfaqar ini yang Nabi pernah mimpi. Nabi pernah mimpi bahwa Nabi ini megang pedang itu. Akhirnya kok kesampaian punya pedang itu. Ini dalam mimpi sudah dimimpiin dulu dapat Dzulfaqar. Sama kayak kamu misalnya belum nikah, dimimpiin si dia, oh tiba-tiba dinikahin dapat. Ya itu berarti isyaratnya. Dan Nabi juga begitu. Dimimpiin Dzulfaqar kok ternyata kesampaian Nabi memiliki Dzulfaqar. Yang paling sering dipakai Nabi. Dan Nabi ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah yang dipegang sama Nabi, dibawa sama Nabi pedang ini, Dzulfaqar ini. Fathu Makkah kan hari besar. Hari besar juga harus pakai sesuatu yang luar biasa. Pak Nabi pakai Dzulfaqar. Coba dilihat pedang, nah itu ya, pedang Dzulfiqar itu ya. Nah itu pedang Dzulfiqar. Jadi ada moncong duanya. Ujungnya itu biasanya pedang itu satu, ini dua. Jadi kayak ada punggungnya. Makanya dinamakan Dzulfaqar, yang memiliki tulang punggung. Pedang yang memiliki tulang punggung. Nah itu seperti itu. Dzulfiqar. Beliau punya 7 pedang ya. Wa kanat lahu asyafun ukhar. Jadi Dzulfaqar ini salah satunya. Masih punya 6 pedang lagi. Wa kanat lahu mintaqah min adam. Fiha 3 hilaq min fiddah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam punya sabuk. Kalian kalau tahu sabuk orang haji atau umrah itu, ya, bukan yang plastik ya. Yang plastik itu yang biasa, murahan gitu ya. Ini yang kulit, yang warnanya hijau, biasanya simbah-simbah. Singgo biasanya. Yang pakai biasanya orang zaman dulu, simbah-simbah, mbah tua-tua biasanya. Keluar rumah tuh sarungan, oblong, terus pakai sabuk itu, hijau warnanya biasanya. Ya, kalau ngasih uang duit itu biasanya dibuka kan, kantong sabuknya itu ngasih duit. Di sini uangnya naruhnya di sini. Itu. Sabuk belum ada, sabuk celana itu sekarang belum ada. Ini zaman dulu. Biasanya orang sekarang kalau pakai itu waktu umrah atau haji. Itu pun kadang-kadang yang umrah haji nggak pakai kayak gitu. Padahal dulu Nabi itu kesehariannya pakai sabuk itu, nyimpen sesuatu di kantong sabuknya itu. Nah, dari kulit, bukan dari plastik ya, dari kulit, bukan dari kain, dari kulit sabuk Nabi. Nah, pengaitnya, kan ada pengaitnya itu kan, sabuk kan, di sebelah sini tuh, pengaitnya bukan besi, tayangan nih besi. Pengaitnya dari perak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bayangin Nabi Muhammad pakai sabuk, pengaitnya perak, wujudnya Nabi lebih mengkilap dari perak. Masya Allah. Pas, perak dipakai beliau pas. Kalau kita butek pakai perak ya tetap butek. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa kana ismu ja'batihi al-kafur. Beliau punya tempat naruh anak panah. Tahu anak panah ya? Kan ada biasanya buat naruh anak panah itu di belakang sini. Nah, itu namanya kafur. Diberi nama oleh beliau tempat naruh anak panah itu namanya kafur. Namanya kafur. Bukan kafir ya. Kafur. Nah, panahnya, anak panahnya namanya Sadad. Beliau punya nama anak panah namanya Sadad.
As-sadad itu dalam bahasa Arab artinya titis gitu. Titis Indonesianya apa, Pak? Titis, tepat sasaran gitu ya. Tepat sasaran. Pas ya. Itu nama anak panahnya, sadad. Wasmu naqatihi al-qaswa. Nama unta beliau, dia punya unta. Nah, ulama di sini berbeda pendapat. Apakah Nabi Muhammad itu punya 3 unta atau punya 1 unta yang diberi nama 3? Kayak awakmu misalnya dikasih nama gini. Bismillah. Joko Indro Santoso. Ya, telu ya toh. Nah, ketika ada orang manggil, "Kok Joko?" atau Indro Santoso misalnya. Nah, itu kan orang bisa berpikir manggil 3 orang atau manggil seorang yang namanya 3. Nah, di sini ulama ahli hadis beda pendapat. Ada yang berpendapat kalau namanya 3 ini ulama hadis banyak yang sepakat. Namanya Qaswa, Azba, Jada'a. Apa? Qaswa, Azba, Jada'a. Kangelan bet ya. Nah, 3 ini ada yang menyatakan Nabi berarti punya 3 unta. Ada lagi yang menyatakan 1 tapi dikasih nama Nabi 3. Kayak Joko Indro Santoso, misalnya begitu. Ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, Azba ini yang Azba ini terkenal. Unta Nabi yang Azba ini kalau lomba lari tidak pernah kalah. Jadi ada perlombaan unta ya, perlombaan kuda kan ada, perlombaan unta juga ada. Sekarang perlombaan lovebird, ya. Nah, ini perlombaan apa? Unta, lomba lari. Kemudian bisa guru musumi lovebird, ya. Musumi unta, men. Nah, unta Nabi yang namanya Azba ini tidak pernah kalah. Sampai ada orang ini pegel. Orang kafir ini pengen ngalahkan unta Nabi yang Azba ini. Suatu saat dilatih terus ini untanya orang kafir ini sampai akhirnya lomba. Lomba dengan Azba. Dilalah saat itu Azba kalah. Untanya Nabi kalah. Terus para sahabat resah. Murung begitu loh. Aduh kalah. Seneng tuh orang kafirnya itu. Menang dia lomba lari untanya. Terus Nabi SAW beliau bersabda, "Inna haqqan 'ala Allah alla yarfa'a syai'an minad dunya illa wada'ah." Allah itu berhak, kata Nabi, pasti akan dilakukan oleh Allah hal ini. Kalau urusan duniawi, kadang-kadang Allah itu ngangkat, seret, tiba-tiba, pet, jatuh. Urusan duniawi ya. Nah, kadang-kadang orang itu, Masya Allah, naik, terus tak pernah turun. Tunggu nono, tiba-tiba urusan duniawi, pet, tiba, jatuh. Nanti bisa bangkit lagi, gitu. Contoh Nabi Ayub alaihissalam, Masya Allah, kaya raya luar biasa, anaknya banyak, tanahnya banyak. Suatu saat, pet. Kenapa? Duniawi bisa. Sayyidah Khadijah, radhiyallahu anha, perempuan terkaya di kota Makkah, saudagar terkaya, hampir semuanya pegawainya beliau. Saya kulai beliau ngonolah ya, bakul. Tapi hartanya untuk dakwah Islam, lama-kelamaan beliau apa? Miskin, fakir. Gara-gara apa? Hartanya semua untuk Islam, untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu urusan duniawi tidak usah bingung. Nabi Muhammad SAW diusir dari kota Makkah. Nabi Muhammad SAW diusir dari kota Makkah. Itu menunjukkan bahwa apa? Dunia. Siapapun bisa Allah buat seperti itu. Dunia. Jadi kamu tidak usah murung, tidak usah bingung. Urusan duniawi.
lagi turun, lagi down, gak ada masalah, wajar, duniawi kok. Ini contohnya ini unta Nabi, gak pernah kalah, lomba kalah, para sahabat murung, sumpek, Nabi nasihatin mereka, gak usah khawatir, pasti kok. Yang namanya duniawi naik, nanti turun, gitu, satu saat pasti turun. Nah, yang namanya jada'a diriwayatkan tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu di atas unta selain jada'a, yang namanya jada'a. Kalau yang tadi yang adba, pinter lari, lomba, menang, terus kecuali tadi sekali itu. Kalau yang jada'a kelebihannya Nabi tidak pernah dapat wahyu di atas unta. Dari unta-untanya Nabi, melainkan cuma yang dapat wahyu di atas unta cuma yang namanya jada'a. Itu riwayat daripada ahli hadis. Naam. Wa kana ismu baghlatihi duldul. Nabi punya baghlah. Baghlah itu peranaan dari keledai dan kuda. Ini keledai sama kuda kawin punya anak. Nah, anaknya namanya bahasa Arabnya baghlah. Baghl. Nah, baghlahnya Nabi namanya duldul. Siapa jenenge? Ya, duldul. Ya, orang manggil dul. Nah, dul. Nah, ini duldul. Warnanya dominan putih daripada hitamnya. Ini dominan putih warnanya. Yang namanya duldul ini. Yang memberi hadiah beliau ini adalah Muqawqis. Raja ya, seorang raja di saat itu yang Nabi ngirim surat ngajak untuk Islam. Muqawqis. Dan duldul ini awal yang Nabi miliki saat dakwah Islam. Awal itu ini, duldul ini. Dan Nabi kalau safar biasanya naiknya duldul ini. Cintai sama Nabi, sayangi sama Nabi duldul ini. Ya ini celuk dul. Ya. Seneng oh. Ora apa-apa. Nah, si duldul ini setelah Nabi meninggal masih hidup. Jadi Nabi meninggal, duldul ini masih hidup, panjang umur, sehat walafiat. Ya. Sampai ompong, diriwayatkan sampai ompong. Wis untune entek kabeh. Sampai buta, sampai beliau meninggal. Sampai duldul meninggal. Itu namanya duldul. Wasmu himarihi ya'furon. Nabi punya keledai. Kalau ini keledai. Keledai namanya Ya'fur. Kenapa dikasih nama Ya'fur? Cepat larinya. Keledai kan biasanya kan lemot. Pelan-pelan, lemot jalannya. Ini Nabi punya keledai namanya Ya'fur. Cepat. Cepat kalau jalan. Ya'fur. Nah, Ya'fur ini unik. Ceritanya unik Ya'fur ini. Para ulama hadis menceritakan, setelah Nabi Muhammad meninggal, Ya'fur ini sumpah, terus bunuh diri, colot ke jurang. Karena tidak bisa berpisah dengan Nabi Muhammad. Sisan mati, sisan aku. Penunggangku Nabi Muhammad, selak ditunggangi wong liya, ya. Selain Nabi Muhammad, bunuh diri. Si Ya'fur ini meloncat ke dalam jurang, bunuh diri. Setelah Nabi Muhammad meninggal, Ya'fur bunuh diri meninggal. Ya kalau binatang bunuh diri, rano hukumnya. Kalau manusia bunuh diri, dosa besar, neraka. Ini Ya'fur udah masuk neraka, binatang. Masya Allah, binatang aja tahu kedudukan Nabi ya. Sampai gak kuat ditinggal Nabi, bunuh diri dia. Ya bukan karena cinta-cintaan monyet ya. Bunuh diri karena cinta monyet, ya bunuh diri dosa ya. Wasmu syatihi allati kana yashrabu labanaha ghaithah. Nabi punya kambing yang mana diminum susunya oleh Nabi setiap hari. Namanya adalah kambingnya namanya ghaithah. Siapa namanya? Ghaithah. Jadi Nabi itu punya kambing yang bisa mengeluarkan susu 7. Namanya Ajwah. Sukya Barokah, jenenge Barokah. Ini jenenge toko Barokah niru Nabi ini. Barokah.
Oh, berkah gitu ya. Zam-zam, warsah, atlal, atrof, 7 kambing yang mana Nabi bisa di situ untuk jual susunya atau minum susunya. 7. Nah, riwayat-riwayat yang lain banyak sekali. Wa fi haditsin akhar kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayfun muhallan. Nabi dalam hadis yang lain, Nabi itu punya pedang. Pedang ini dihiasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perak. Qaimatuhu min fiddah. Pegangan pedangnya itu, pegangan pedang Nabi coba. Pegangan. Pedang itu kan ada pegangannya ya toh. Nah, ini misalnya pegangannya ini. Pegangan pedangnya itu terbuat dari perak. Wa na'luhu dan bawahannya pedang sini, sandalan pedangnya, dasarnya pedang sini, bawah pangkalnya sini juga terbuat dari perak. Nah, ini yang namanya Dzulfaqar tuh yang ini. Jadi dari perak, sandalan pedangnya juga dari perak. Jadi tengah-tengah pedang itu ada tuh, antara pegangan sama pedang yang tajam itu kan ada pegangannya. Coba mouse-nya diarahkan ke pegangan pedang. Nah itu. Pegangannya sama antara pegangan dan yang tajam itu juga perak. Sandalannya juga perak. Perak, tengah perak semuanya. Tiga-tiganya perak. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, kalau panah beliau punya 6. Namanya 6. Panah Nabi Muhammad SAW itu 6. Namanya yang pertama ini Sadad, Sadad. Terus yang kedua Zawra. Yang ketiga Gatum. Gatum ini yang dipakai saat perang Uhud yang pecah. Poklek. Rusak saat perang Uhud pecah, rusak. Itu anak panah Nabi yang namanya Gatum. Terus yang 3 itu dari Bani Qainuqa. Namanya Rauha Bayudha Sofra. 6 ya. Jadi pertama tadi apa? Sadad, Zawra, Gatum, Rauha, Bayudha Sofra. 6. Jadi anak panah Nabi SAW 6. Wa kanat lahu kinanah tusamma dzal jum'i. Nabi punya tempat anak panah yang lain. Jadi 2 Nabi punya. Tempat anak panah Nabi punya 2. Yang pertama tadi namanya Kafur, yang kedua namanya Jum'i, Dzal Jum'i. Wa kana lahu dir'un muwashshahatun binuhasin tusamma Dzal Fudul. Nabi punya baju besi yang dilapisi tembaga. Namanya Dzatul Fudul. Namanya Dzatul Fudul. Total Nabi punya baju besi 7. Total berapa? 7. Nabi punya baju besi total 7. Nah ini yang namanya Dzatul Fudul ini adalah baju besi Nabi yang Nabi meninggal masih digadaikan ke orang Yahudi. Karena Nabi meninggal masih punya hutang. Nabi itu meninggal masih punya hutang gadaian. Jadi Nabi gadaikan baju besinya yang namanya ini, Dzatul Fudul, digadaikan kepada orang Yahudi karena muamalah dengan orang non-muslim itu boleh, enggak dilarang dalam Islam.
Ya, muamalah dengan non muslim itu diperbolehkan. Dalilnya ini, Nabi aja meninggal masih punya utang sama orang Yahudi. Ya kenapa Nabi kok gak utang sama Sayyidina Abu Bakar aja? Nggak utang sama Abdurrahman bin Auf aja, radhiyallahu anhu. Nggak utang sama sahabat, kan banyak yang kaya raya. Nah, Nabi mengajarkan kepada kita, nggak apa-apa hubungan muamalah biasa dengan orang non muslim. Jadi nggak kaku-kaku banget jadi orang. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kanat lahu harbah tusamma an-nab'a. Nabi itu punya ujung tombak. Tombak, gambar tombak. Ujungnya tombak itu kan besi ya. Kadang terbuat dari perak. Ujungnya tombak. Yang landep dulu, yang lincip. Nah, itu ujungnya yang landep, yang lincip itu dikasih nama Nabi Naba'. Punyanya Nabi namanya Naba'. Jadi bisa dipasang di kayu gitu. Kayu pramuka itu tahu ya? Nah, itu dipasang gitu. Jadi ada lubangnya terus dipasang. Tancapkan di atasnya. Bisa buat tombak gitu. Itu namanya Naba'. Tombak, kan nemu tombak. Tombak. Apa itu? Tombak. Wa kana lahu mijan yusamma adzafna. Nabi punya tameng, perisai, tameng. Saat jihad itu tameng punya. Namanya zafnu. Zafnu namanya, zafnun. Itu perisai Nabi, tamengnya Nabi, tameng. Perisai. Namanya zafnun. Ada tameng. Ora. Tameng ngerti tameng toh? Tameng toh? Tameng itu loh yang biasanya dipakai perang, tameng itu buat nangkis tombak atau panah atau pedang, buat tangkis-tangkisan itu. Wa kana lahu faras ashqar yusamma al-murtajiz. Nabi punya kuda yang berwarna merah. Merah pekat, murni merah. Namanya murtajiz. Murtajiz. Kenapa dikasih nama murtajiz? Suaranya enak. Jadi kuda suaranya enak. Suara gitunya loh. Suaranya enak. Gak sembarangan. Ini Nabi kuda ini beli Nabi. Jadi seorang Arabi. Beli Nabi ini. Kuda yang ini Nabi beli. Nabi juga punya wa kana lahu farasun adham. Nabi juga punya kuda yang warnanya hitam. Namanya yusamma as-sakba. Namanya sakbun. Yang warnanya hitam. Kenapa dikasih nama sakbun? Pelarinya kenceng kudanya Nabi yang namanya sakbun ini. Dikasih nama sakbun. Dan sakbun ini awal kuda yang dimiliki Nabi. Nabi pertama punya kuda namanya sakbun ini. Pertama kali Nabi punya kuda namanya yang sakbun ini. Wa kana lahu bisat. Nabi punya karpet. Karpetnya kasih nama sama Nabi. Yusamma al-kaz. Dikasih nama kaz. Namanya kaz. Karpetnya Nabi namanya kaz. Wa kana lahu anazah. Nabi punya tongkat yang dibuat jalan. Coba tongkat Habib Umar bin Hafid coba. Tongkat Habib Umar bin Hafid. Nabi punya tongkat yang biasanya Habib Umar bin Hafid, para habaib, Habib Syekh biasanya pakai kalau jalan. Ya, kalau acara. Nah, itu dulu Nabi pakai, bukan ngarang ya. Habaib bukan ngarang. Nah, itu tongkat-tongkat begitu. Tongkat-tongkat yang dipakai para habaib biasanya. Nah, itu biasanya tongkat itu disunahkan sudah 40 tahun pakai. Sudah 40 tahun dipakai. Sunahnya begitu, bukan seumuranku tongkatan ya, ketok tua. Tongkat yang berjalan biasanya. Nah, itu Nabi pakai itu. Ukurannya setengah tombak. Ya, ukurannya yang dipakai habaib itulah. Segitu. Nah, Nabi punya Nabi dikasih nama Namir. Namanya Namir. Namanya Namir. Tongkat Nabi dikasih nama Namir.
Wa kana lahu mir'ah, Nabi punya kaca, cermin. Itu sama al-mudillah, cerminnya itu loh, dikasih nama mudillah. Perempuan-perempuan kalau bawa kemana-mana itu yang ada bedak itu, apa dikasih nama? Paling merek roh. Kalau Nabi dikasih nama, di brand sendiri sama Nabi. Bukan brand dari sana. Dikasih merek sendiri sama Nabi, dikasih nama sendiri sama Nabi. Nama cerminnya Nabi yang dibawa kemana-mana selalu di kantongnya, mudillah namanya. Wa kana lahu wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam rabba'ah yaj'alu fiha al-mir'ah wal mishta wal mikradain was siwak. Nabi itu punya wadah. Wadah ini yang digunakan Nabi untuk naruh cermin, sisir, gunting, siwak. Rapi, Nabi itu orangnya rapi. Tak sembarangan ya. Asal dideleh. Sembarangan langsung perogoh goleki seblandi. Nah, Nabi rapi orangnya. Punya wadah khusus, wadahnya ini buat naruh siwak, sisir, gunting, cermin. Jadi tadi dibuka itu. Di situ ada 4 itu sudah. Dibawa kemana-mana sudah sama Nabi itu. 4 itu sama Nabi dibawa kemana-mana sudah. Cermin, sisir, gunting, sama siwak. Kemana-mana dibawa Nabi itu. Sallallahu alaihi wasallam. Dibawa Nabi. Wa kana lahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi punya farasun kuda namanya al-lahif. Ada lagi namanya dharib. Ada lagi namanya lizaz. Ada namanya lahif, dharib, lizaz. Nama kuda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada beberapa Nabi. Nabi itu punya, ada yang berpendapat 15 kuda. Ada yang berpendapat enggak sampai segitu. Enggak sampai segitu. Wa kana lahu qas'ah yuqalu laha al-gharra. Nabi punya nampan. Tahu nampan ya? Yang buat makan itu. Tapi gede ini nampannya. Yahmiluha arba'atu rijal. Yang bisa ngangkat cuma 4 orang. Orang satu tidak bisa ngangkat itu. Gede nampannya Nabi. Nah, nampan ini biasa sama Nabi buat jamu makan. Jadi Nabi kalau ada misalnya mau jamu di depan Masjid Nabawi, ini bawa ini. Jadi bisa makan bareng-bareng gitu. Bancaan. Kalau kita biasanya bancaan pakai daun pisang gitu ya. Daun pisang dijejer-jejer kan gitu kan. Terus makan di situ. Nah, ini Nabi nampan, tampah itu, nampan itu. Besar. Namanya apa? Gharra, namanya gharra karena mengkilap ini. Makanya dikasih nama gharra, mengkilap. Biasanya Nabi itu kalau sudah sholat duha, kalau orang-orang sudah sholat duha semuanya di Masjid Nabawi itu sudah sholat duha. Nah, ini waktunya sarapan ini. Ya, Nabi Muhammad suruh bawa, bawa. Di atasnya nampan itu sudah ada roti sama daging. Orang Arab itu roti makannya bukan sama burger, bukan sama sandwich itu bukan. Sandwich orang sana ya. Kalau orang Arab tuh kambing kuah sama roti tawar itu. Dicelupkan sambil diambil. Kalau yang datang Hall Solo tahu itu. Di Hall Solo itu ada itu makanan itu. Biasanya 4 orang nampannya Hall Solo itu. Di tengah itu ada mangkok, isinya daging sama kuah, sampingnya ada roti tawar. Nah itu roti tawarnya dicuil, terus ngambil dagingnya, terus dimakan. Wah nikmatnya luar biasa ya. Bayangin itu enak. Wah enak. Nah ketika para sahabat itu duduk di situ, makan bareng-bareng, ada orang-orang yang jijik. Gila nih lihat ini, apa ini makan kayak gini? Kok bareng-bareng begini? Jijai. Terus ada orang tanya sama Nabi SAW, tanya sama Nabi ikut duduk bareng-bareng.
Mahadil julsa. Apa ini duduk-duduk apa ini kok modelnya kayak gini katanya. Makan-makan apa ini? Nabi jawab begini. Allah Ta'ala ja'alani abdan kariman. Allah menjadikan aku hamba yang mulia. Walam yaj'alni jabbaran anida. Dan Allah enggak menjadikan aku seorang yang sombong, enggak mau kumpul sama orang enggak punya, enggak mau duduk sama yang lain, enggak. Allah menjadikan aku, mengajarkan aku supaya menjadi orang yang seperti ini. Kumpul sama mereka. Kemudian Nabi SAW memerintahkan, ayo makan-makan. Kulu menjawani biha. Ayo makan. Mubarak fiha, kata Nabi. Barokah ini. Nabi nyebut kata-kata barokah. Makanya makan nampanan. Wah, nikmat tuh. Santri-santri kalau makan itu dapat doa dari Nabi. Mubarak fiha, barokah. Ya makan piringan kurang barokah. Tapi kalau makannya nampanan, barokah. Makanya Madras Ahad di pondok itu nampanan. Nah, ini menunjukkan luasnya kedermawanan Nabi SAW. Bayang no, nampannya yang ngangkat 4 orang. Sak piro wi nampannya wi? 4 orang loh Pak. 4 orang wabot. Oh, nampannya biasanya kan tangan siji gini tok. Ya toh, bagi-bagi kan tangan satu gini nampan biasanya itu. Ini Nabi, orang 4 ini yang ngangkat ini nampannya. Khusus buat menjamu. Sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, wa kana lahu jariyatun tusamma Khadrah. Nabi punya budak perempuan namanya Khadrah. Nah, Nabi SAW itu ajarannya luar biasa. Nabi itu tidak menghapus secara langsung perbudakan saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Tapi pelan-pelan Nabi itu menghapus perbudakan. Kalian kalau belajar fikih, di fikih itu banyak sekali kafarah, tebusan, hukuman dari Allah. Supaya nggak kebiasaan, nggak ngulangi. Nah kafarah, itu diantara kafarah, yang berat-berat itu hukumannya apa? Idqu raqabah, memerdekakan budak. Dan Nabi dalam hadis, kalau kalian baca banyak hadis, pasti kalian akan mendapati Nabi itu sering menyebut begini, pahalanya lebih afdal dari memerdekakan budak. Pahalanya lebih mulia dari memerdekakan budak. Nabi selalu, maksudnya merdeka, bebaskan. Supaya apa? Tidak ada perbudakan, supaya seluruh manusia itu haknya sama, merdeka semuanya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi yang menghapus perbudakan di muka bumi ini adalah siapa? Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi begitu. Nah, saya kira jilid yang pertama mudah-mudahan menjadikan kita tambah cinta kepada Nabi. Insya Allah kita tambah cinta lagi dengan kita masuk di pertemuan yang akan datang, dengan masuk ke jilid yang kedua tentang bagaimana makannya Nabi, cara makannya Nabi, minumnya Nabi, cara minumnya Nabi, dan lain-lain yang belum kita bahas. Nabi dengan istrinya bagaimana? Belum kita bahas kan? Nabi dengan sahabatnya, cara bergaulnya Nabi, guyonannya Nabi, belum kita bahas itu. Bercandanya Nabi, itu belum kita bahas. Nanti insya Allah di jilid 2 itu semua nanti kita bahas yang belum kita bahas sebelum-sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini cukup atau pertanyaan Pak? Pertanyaan. Oh ya. Terus Bun, Habib, monggo yang mau bertanya silakan. Iya, yang tengah dulu, Mas Miknya, Mas Haris, punya. Sebutkan nama dari mana dan pertanyaannya apa. Tak kasih buku ini, spesial Agustusan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arbianto, siswa USM, kos di Kaligawe, asal Pemalang. Malang. Saya mau tanya, apa indikator seseorang sudah bisa dikatakan sukses hidup sesuai Rasul, sesuai sunnah Nabi? Terus minta tipsnya agar bisa istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Ini Pak. Langsung dari penulisnya ini, penerjemahnya. Ya. Siap. Kesuksesan itu tergantung mindset kamu. Sukses apa ini? Sukses versi Rasulullah atau sukses versi yang lain?
Karena kadang tuh ada orang yang menilai sukses itu kerjaan jalan, lancar, uang banyak, nggak ada masalah, nggak ada problem. Itu dikatakan sukses. Jadi direktur, jadi manajer, pemimpin, bos, itu dikatakan sukses. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi itu pemimpinnya pemimpin. Jadi Nabi itu manusia yang tersukses dunia dan akhirat. Kalau kita secara duniawi, ya berarti Nabi Muhammad diusir dari Mekah. Oh berarti kalau secara duniawi ya Nabi Muhammad nggak sukses. Padahal setelah Nabi diusir dari kota Mekah, setelah Nabi hijrah ke Madinah, setelah itu dapat berapa tahun Nabi Muhammad berhasil Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Loh, keberhasilan dari Allah. Kesuksesan dari Allah. Bukan dinilai dari apa? Duniawi. Bukan dinilai dari duniawi. Jadi bagaimana ukhrawinya? Makanya ketika Allah menyebut atau mengistilahkan kesuksesan dalam Al-Quran, itu untuk siapa? Untuk mereka orang-orang yang beriman dan istiqomah. Orang-orang yang beriman dan istiqomah. Ada hubungannya sama pertanyaan kamu, bagaimana istiqomah, cara istiqomah itu. Ada hubungannya sama itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa orang-orang yang beriman, kemudian tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Para malaikat akan berbondong-bondong turun kepada dia orang-orang yang istiqomah ini. Dan menyatakan malaikat kepada dia, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut urusan dunia, urusan nanti keturunan kalian setelah kalian mati. Jangan takut, jangan khawatir. Wa la tahzanu, jangan kalian sedih urusan akhirat kalian. Akhirat kalian yang jamin Allah surga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira untuk kalian. Surga sudah nunggu-nunggu kalian. Janji Allah sudah nunggu kalian di sana. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kata malaikat. Ini Al-Quran ini. Kami para malaikat adalah pembantu-pembantu kalian di dunia maupun di akhirat. Bagi siapa tadi? Orang yang beriman dan istiqamah. Ini Allah dalam Al-Quran langsung menyatakan. Kami langsung, bayangkan malaikat yang jadi pembantu ente. Yang nolong ente, yang nemenin ente, malaikat langsung. Ini sudah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, kesuksesan ukhrawi. Itu bisa kamu dapatkan begitu. Nah, istiqomah, bagaimana supaya kita istiqomah? Harus dipaksa. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, kita ini punya nafsu. Nafsu itu ibarat bayi yang masih menyusu. Kalau ibu nggak tegaan, mau nyapih anaknya, ya nggak bisa berhenti nyusunya, nyusu terus. Sampai 3 tahun nyusu, 4 tahun nyusu terus, ASI terus. Tapi seorang ibu harus tega melihat anaknya menangis, merengek, minta nyusu. Kenapa? Supaya anak ini bisa disapih. Nggak minum ASI lagi. Sebelum 2 tahun atau pas 2 tahun. Nah begitu juga kita punya nafsu. Harus tega, sapih, tahan, lawan, sapih. Jangan diturutin. Merengek, minta terus, ngerengek. Namanya nafsu ngerengek. Minta terus sama ente. Ayo terus. Lawan, ojo, ojo. Tahan, stop. Gitu. Lama-kelamaan nafsu itu akan terbiasa tertahan. Gitu. Ada yang bilang, Rasulullah itu senang memuji para sahabatnya. Apakah hal itu benar Habib? Karena saya belum pernah mendengar terkait hal ini. Sedangkan kadang pujian itu berbahaya. Dan afwan Habib, Al-Fakir sedikit ragu. Apakah benar cerita sirah itu benar adanya Habib? Ibu piye iki? Cerita sirah itu benar adanya. Ya astagfirullahaladzim, imannya yang benar kamu. Aneh pertanyaan ini. Sirah Nabi kok benar adanya itu piye? Berarti kamu ragu akan adanya Rasulullah. Nah, bahaya nih pertanyaan kayak gini, ngawur ini. Ya hati-hati ya. Afwan jika ada salah kata dari Al-Fakir, ya ini salah. Ya. Salah kaprah ini. Ragu sirah Nabi, ya ragu dengan sahibus sirahnya.
yang memiliki sejarah tersebut, Nabi Muhammad SAW. Sejarah Nabi, hadisnya banyak. Sudah bukan satu ulama lagi, sudah jutaan ulama yang menyampaikan. Sampai ke sahabat Nabi, sanadnya. Tidak mungkin salah. Mengingkarinya bisa murtad. Na'udzubillah min dzalik. Nah, urusan memuji, dilihat dulu siapa yang muji. Allah tuh muji Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammadnya nggak kegeeran. Ya nggak? Dalam Al-Quran berapa ya Allah muji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penuh Al-Quran dengan pujian Nabi Muhammad. Ya nggak? Bahkan Nabi kadang itu tahadduts bin ni'mah, tahaddusan bin ni'mah. Nabi itu menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi. Nabi mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Saya ini pemimpin anak Adam, tapi saya nggak sombong. Nabi kadang menunjukkan kelebihan yang belum miliki kepada yang lain. Kenapa? Bukan karena sombong, tapi karena apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun kenikmatan Tuhan kamu, sebutkan. Kalau kamu bisa ngatur niatnya. Kalau kamu bisa ngatur niatnya, sebutkan nggak apa-apa. Sebutkan nggak apa-apa. Kadang para wali itu kalau bisa ngatur niat, mereka pas pengen nyebutin nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka sebutin. Kadang mereka sembunyiin, nggak mereka tampakkan. Tergantung keadaan. Tergantung keadaan. Nabi juga begitu. Oh, banyak sahabat-sahabat Nabi. Contoh Sayyidina Abu Bakar, julunya apa? As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar nggak kegeeran. As-Siddiq. As-Siddiq apa artinya Siddiq? Yang dapat dipercaya, jujur. Jujur, bisa dipercaya. Siddiq. Jujur. Sayyidina Umar dijuluki apa? Al-Faruq. Yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Loh, julukan semua. Sayyidina Utsman bin Affan dijuluki Nabi apa? Man istahyat minhu malaikatur Rahman. Malaikat aja malu sama Sayyidina Utsman. Malu sama Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juluki Nabi apa? Babu Madinatil Ilm, pintu kota ilmu. Loh, tapi mereka nggak kegeeran. Kalau kita kan nggak dipuji terus pecinya nggak cukup. Kegeeran. Wah, saya ini memang Masya Allah. Saya ini memang sudah soleh. Loh. Kegeeran. Kegeeran. Makanya Nabi ngelarang. Ya kan? Jangan muji. Dilarang kita. Bahkan sampai ada ibarat apa? Dilempar apa? Dilempar apa? Debu, dilempar pasir, dilempar. Bukan maksudnya ente ngambil dilempar betulan, bukan. Jangan, kalau bisa janganlah. Kalau bisa jangan. Saya itu punya guru. Al-Habib Taufik As-Sagaf. Beliau itu punya ibu. Mulai beliau masih muda. Beliau itu kalau dipuji sama orang, pulang ke rumah, ibunya itu mendidik beliau begini. Kamu senang dipuji orang? Gitu. Senang kamu dipuji orang? Malah justru ditegur beliau. Ketika dipuji orang itu ditegur. Sama ibunya ditegur. Biar apa? Biar beliau itu Masya Allah luar biasa. Didikan daripada ibunya. Ibunya anak daripada wali besar. Habib Ja'far bin Syekhon As-Sagaf. Yang sering saya ceritakan. Sehingga menjadi seorang Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf. Didikan dari ayahnya. Didikan dari ibunya. Didikan dari gurunya. Luar biasa. Saya punya guru. Sehingga saya ataupun siapapun lah orang yang dididik oleh beliau, murid-murid beliau, kalau dipuji biasa aja. Karena kita punya guru dipuji biasa aja. Nah, mau apa? Terus kegeeran gitu, kamu muji saya, kamu muji kita. Buat apa? Mau memuji, mau jelek-jelekin saya, sama aja. Gak ada nilainya buat saya. Yang penting itu penilaian siapa? Allah, bukan penilaian manusia. Ente mau dengerin saya, ente mau cinta sama saya, ente mau mengikuti saya, ya ahlan wa sahlan. Tidak mau mencaci, ngelek-ngelek, merendahkan. Itu hak kamu. Bukan hak saya memaksa kamu untuk mencintai saya, mendengarkan saya, menghormati saya, mencium tangan saya, dan lain sebagainya. Tapi yang saya cari itu apa? Penilaian Allah. Yang kita cari apa? Penilaian Allah. Yang penting Allah nilainya gimana lah. Karena kalau kerelaan manusia itu dikatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Kamu kalau cari kerelaan manusia, semua orang itu semuanya cinta sama kamu, semuanya itu nurut sama kamu, nggak bisa. Itu adalah puncak yang nggak bisa dicapai. Nggak bisa. Pasti ada yang muji, ada yang caci, pasti sudah itu. Nabi Muhammad aja ada yang mencaci, ya enggak? Allah, Tuhan aja difitnah.
Bayangin loh, Tuhan kok. Loh ente, Tuhan. Allah aja dicaci. Allah aja direndahin. Allah aja ada yang nggak percaya kok. Kok kamu ada yang nggak percaya? Ya wajar, Drun. Ente. Allah ada yang nggak percaya. Allah ada yang mencaci, ada yang merendahkan. Kok kamu? Ya wajar tuh ya. Slow aja gitu loh, santai aja. Nggak usah terlalu gaspol ya, santai aja. Nggak usah ngegas. Saya kira cukup Pak ya, udah malam. Ada lagi? Cici nih, apa Pak? Oh, Iya. Assalamualaikum Bib. Saya Tommy izin bertanya, apakah jika kita hormat kepada bendera atau pahlawan nasional yang bukan muslim diperbolehkan dalam Islam? Karena sekarang marak disebutkan bahwa itu dilarang dalam agama Islam. Sekalian Bib ya, ada satu dari UNES nih. Saya dari Darmaji dari UNES izin bertanya, bagaimana yang diajarkan oleh para salaf untuk mencintai tanah air dan negara? Masih nyambung ini. Ini kalau ada orang yang di sini nanti maju ke depan, tak kasih buku. Kalau ada Pak? Oh ya, itu tadi yang bertanya, kalau datang maju ke depan nanti dapat buku ya. Hormat kepada bendera, ya. Anak tanya, dia nyembah bendera. Orang yang ngira orang hormat sama bendera merah putih itu nyembah, itu orangnya perlu diperiksakan itu, perlu ke RSJ. Kalau dia menyatakan orang hormat sama merah putih itu syirik, perlu diperiksakan ke RSJ. Rumah sakit apa? Jiwa. Ini kejiwaannya terganggu. Ya, tidak suka. Hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Jiwanya terganggu ini. Orang hormat sama Al-Quran, sama kitab, dicium. Dihormati. Ini saya nyembah kitab, apa saya menyayangi kitab, menghormati kitab? Tidak nyembah, kami ngono nyembah piye? Kamu nyium tangan saya, nyium tangan orang tua kamu, nyium tangan guru kamu, nyembah? Enggak. Nyembah enggak. Santri yang mulai pojok tuh ngesot sampai depan, itu nyembah gurunya enggak? Menghormati. Ini menghormati. Simbol negara. Gak ada masalah. Apa dalil yang mengharamkan itu apa? Tunjukkan kepada kita. Ayo, sampai kue mati, sampai kiamat. Gak ada dalil yang mengharamkan. Gak ada dalil yang mengharamkan. Loh, bagaimana para salaf mencintai tanah air? Cukup kalian lihat perjuangan para habaib, para kiai, para masyayikh, para santri zaman dulu. Bagaimana memerdekakan negeri Indonesia ini. NKRI ini. Oh, hidup mati. Saya punya kakek itu. Saya punya kakek. Habib Muhammad Al-Mutahhar. Habib Muhammad itu keponakannya ini. Sepupunya yang ngarang lagu 17 Agustus. Sepupunya yang ngarang lagu 17 Agustus. H. Mutahhar. Itu punya anak yang pertama, 1 dan 2. Itu meninggal gara-gara beliau tadi itu saat itu masih zaman Belanda, perang sama Belanda. Jadi kakak ayah saya 2, namanya Hasan Hussein, meninggal, masih bayi. Saat masih perang Belanda itu zaman dulu. Kakaknya abah saya, kakaknya Habib Farid, Hasan sama Hussein, meninggal. Berjuang saat itu, sulit saat itu. Meninggal masih bayi bahkan mereka. Saat peperangan bersama, Belanda itu, VOC ya. Berjuang. Sampai pindah ngungsi sana. PKI juga, zaman PKI. Pernah kakek saya dipentang sama PKI itu. Mau dibunuh sama PKI. Mau diiris-iris terus dikasih jeruk nipis. Wah, perih kayak apa rasanya itu. Lah kok dilalah pas ketuanya datang, teman mondok. Ternyata ketua PKI-nya daerah Jepara itu teman mondoknya kakek saya. Jadi banyak juga PKI yang pondokan ini banyak. Medeni, ini buktinya kakek saya sendiri, fakta ini. Jelas ini, bukan bohongan, bukan hoak, ini nyata gitu loh. Nyata. Jadi perjuangan mereka luar biasa. Sampai Pak Karno itu nentukan tanggal 17 Agustus bulan Ramadan itu. Itu tanya siapa Pak Karno itu?
Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Tanya sowan sama Habib Ali Kuitang Al-Habsyi. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, makamnya di Kuitang. Tanya Pak Karno sama Habib Ali Al-Habsyi. Tanya. Karena Pak Karno nggak lupa, ini jasanya para habaib juga. Yang nyelamatin bendera merah putih juga, dan pramuka tadi, H. Mutahar, kakek saya, Habib Husain Mutahar. Itu titipnya ngamanainya Pak Karno sama H. Mutahar ini. Bendera merah putih saat itu. Ketika mau direbut sama Belanda. Jadi perjuangan mereka menunjukkan kepada kita bahwa cinta tanah air itu termasuk daripada cinta kita kepada agama. Karena kalau negara itu aman, kita bisa ibadah kayak gini, ya enggak? Coba ente bayangno di Palestina. Walaupun masjidnya Masjidil Aqsa lebih mulia dari Masjid Baitur Rasyid jutaan kali. Ya loh? Ente di Baitur Rasyid kajian luar biasa, tapi ente kajian di Masjidil Aqsa, wah ya tiada banding. Di atasnya cuma Masjid Nabawi, di atasnya Masjid Nabawi, Masjidil Haram, 3 itu sudah. Tapi ente mau kajian di Masjidil Aqsa, bisa? Enggak bisa. Ente mau sholat tenang, nyaman di Masjidil Aqsa, bisa? Enggak bisa. Kenapa? Enggak nyaman. Enggak aman negaranya, Palestina itu. Perang Israel terus, ya enggak? Nah, maka di Indonesia ini aman, nyaman, tentram, itu berkah daripada para ulama dahulu. Maka jangan buat gaduh di Indonesia ini, jangan buat ruwet, jangan diporak-porandakan yang sudah aman. Kita sudah bisa ngaji enak, sholat enak, ya enggak? Wah, maulid enak, sholawatan enak, zikir bareng enak, sholat berjamaah enak, nikmat kita ini, luar biasa. Menjalankan ibadah luar biasa. Maka dilestarikan keamanan ini, jangan sampai perjuangan mereka sia-sia gara-gara kita. Kita lanjutkan perjuangan mereka. Bagaimana Indonesia ini tetap kondusif, tetap aman. Allahumma amin ya rabbal alamin.